Podcast by Dua Pijar, episode 4. Nah teman-teman, di episode kali ini kita kedatangan 2 ekskul hebat lagi dari Kafla Dupa. Nah kira-kira ekskul apa aja sih itu? Kita lihat. Nah sekarang kita kedatangan ekskul PR dan Pramuka. Oke, boleh kenalan dulu? Mungkin dari PR dulu. Halo semuanya, perkenalkan aku Syifa Najla Atifa, akrab dipanggil Syifa, perwakilan dari ekskul PR. Nah, untuk Pramuka? Halo semuanya, salam kenal, aku Farel Alifari, akrab dipanggil Fardan dari kelas 12 F7. Nah, mungkin itu saja perkenalan singkat dari teman-teman perwakilan ekskul PR dan juga Pramuka. Nah, teman-teman penasaran nggak sih apa itu PR dan apa juga itu Pramuka? Dan juga kegiatan-kegiatan di dalamnya apa aja sih? Kalau boleh tahu mungkin dari PR dulu, boleh dijelasin ke teman-teman semua ya. Oke, jadi PR adalah Pusat Informasi dan Konseling Remaja yang merupakan ekskul yang berpusat pada informasi konseling remaja, atau bisa juga lebih familiarnya disebut BK versi remaja. Jadi PR ini merupakan kegiatan dari remaja untuk remaja seputar pelarangan untuk pernikahan dini, nafza, juga perencanaan kehidupan untuk yang akan datang. Jadi PR ini lebih terfokus pada remaja yang sedang dalam fase pubertas atau peralihan dari anak-anak menuju fase dewasa. Wah, banget ya teman-teman. Ya, kayak BK versi anak remaja ya nggak sih? Kayak lebih memahami teman-temannya juga jadinya. Oke, lanjut. Untuk Pramuka sendiri? Untuk Pramuka sendiri kan kita semua sama-sama tahu bahwa Pramuka itu merupakan kegiatannya juga sudah luas di Indonesia, dan juga itu merupakan suatu wadah organisasi yang mana itu sudah di SK-kan juga oleh presiden kita, yang mana ada di tingkat nasional, tingkat provinsi, tingkat kota, dan bahkan nanti ujung dari perpanjangan tangannya itu ada di tingkat sekolah masing-masing, yang mana kita kenal dengan gugus depan. Nah, setiap gugus depan itu diberi nomor ataupun tanda administrasinya itu sebagai angka. Contohnya itu di Pramuka SMA Negeri 2 Payakumbuh itu nomor gudepnya 03003 dan 03004. Wah, iya. Siapa sih yang gak kenal Pramuka gitu ya? Nah, sekarang kita mau nanya nih, kalau misalnya di PR itu ada kegiatan apa aja sih, atau event-event yang mungkin bergengsi gitu ya, yang bisa diikuti? Berdasarkan tujuan PR tadi kan ada pendewasaan usia perkawinan, juga ada perencanaan kehidupan remaja dan kesehatan reproduksi. Nah, jadi teman-teman yang tergabung ke PR itu bisa mengikuti kegiatan-kegiatan event di luar sekolah seperti ajang duta genre, duta sinap, dan berbagai macam kegiatan yang dilahirkan juga oleh duta genre ini. Seperti ada namanya itu generasi anti stunting atau GMC, juga banyak lagi yang bisa diikuti remaja yang tergabung dalam ekskul PR. Kalau dari PR sendiri mungkin ada dari anggota-anggota ekskulnya melakukan sosialisasi ke teman-teman kita di sekolah atau bagaimana? Kalau dari PR sendiri, sesuai dengan namanya itu pusat informasi. Berarti dalam PR itu ada beberapa bagiannya, juga ada yang bagian edukasi. Jadi nanti teman-teman yang tergabung dalam struktur edukasi mendapatkan tugas untuk mengedukasi teman-teman sebayanya. Bisa juga sebagai konselor sebaya. Bisa sangat menginspirasi banget ya teman-teman. Nah, kalau untuk Pramuka, seperti yang kita tahu, acara pasti banyak banget ya untuk event-eventnya. Mungkin dari baris berbaris, kemah, dan lain-lain. Mungkin bisa dijelaskan lebih rinci. Nah, alhamdulillah untuk Pramuka di sini di Kafla Dupa itu cukup diperhatikan dengan banyaknya pimpinan-pimpinan hebat yang ikut membimbing dan juga membantu kami. Ya, contohnya ada Bapak Suhatril Suhar SPD, Bapak Febri Kusastra SPD, Bu Ita Anggraini SPD, Bu Yanti Gusti SPD, dan Bu Ima Everko Putri SPD, dan juga tentunya Bang Dol yang selalu mensupport kami.
Nah, untuk kegiatan-kegiatannya emang seperti yang disebutkan tadi, seperti baris berbaris, juga pioneering, ada berkemah, hiking, eksplorasi, dan juga di pramuka juga ditanamkan itu sistem Among, yang mana sistem Among sendiri itu dikaji ataupun didapatkan dari bapak pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantara, ataupun juga Raden Mas Suwadi Surendra, di mana itu berasal dari istilah Jawa, yang mana itu ada Ingarso Sing Tulodo, Ingmadio Mangunkarso, Tutuli Handayani. Yang mana pramuka sangat berpegang teguh, terutama di pramuka Indonesia, terhadap hal itu nantinya. Dan juga kami di sini sangat berterima kasih juga kepada pelatih-pelatih yang mana juga pramuka di SMA Negeri 2 Payakumbuh ini sangat diperhatikan oleh alumni-alumninya yang tamatannya yang sangat luar biasa, sangat sukses, dan sangat sudah berkelana di luar sana, yang nantinya balik ke sini untuk melihat kami dalam berlatih, membimbing kami, ataupun juga memberikan sharing-sharing pengalamannya kepada kami. Dan jujur untuk seluruh kegiatan pramuka di SMA ini juga tidak lepas pula dari rasa ataupun kepedulian dari alumni kami. Baik banget ya, bahkan sampai alumni juga tetap memperhatikan ekskul pramuka di Kafla Dupa ini ya. Nah, boleh nih kita tanyain juga, kalau nggak salah kemarin Syifa juga ikut Duta Genre ya. Boleh nih diceritain pengalamannya ke teman-teman semua, gimana sih proses penyeleksian Duta Genre itu sendiri, dan apa sih kira-kira pengalaman yang paling berkesan bagi Syifa? Jadi kemarin itu proses dari Syifa mendaftar sebagai Duta Genre, yang pertama itu ada seleksi administrasi. Apabila teman-teman sudah lolos dari seleksi administrasi, jadi teman-teman bisa mengikuti seleksi wawancara dan tes tulis. Nah, jadi saat wawancara dan tes tulis ini teman-teman ditanyai juga apa saja sih yang diketahui dan sampai mana pengetahuan teman-teman tentang PR di sekolahnya. Jadi sejujurnya PR dan genre itu saling terkait, karena apabila tidak ada PR dari sekolah, mereka tidak bisa atau tidak mempunyai sarana untuk sampai ke genre, karena genre ini merupakan perpanjangan tangannya dari PR. Nah, setelah mengikuti seleksi wawancara dan tes tulis, nanti teman-teman juga diminta untuk menampilkan bakat teman-teman, sehingga nanti bisa disebut juga itu sebagai seleksi bakat minat. Nah, setelah lolos dari 3 seleksi sebelumnya, maka dicetuslah 25 orang finalis dengan 10 anggota laki-laki dan 25 perempuan, di mana nantinya pada saat sebelum ajang dutanya, jadi kami ini semacam diberi informasi dan pembinaan seputar genre, dan juga melakukan technical meeting untuk yang nantinya digunakan sebagai penilaian untuk ajang duta pada tanggal 30 Juni 2025 kemarin. Nah, jadi generasi berencana itu merupakan perpanjangan tangan dari BKKBN, Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional, yang dimana dipergunakan untuk merancang kehidupan remaja agar tidak terjerumus dalam triad KRL. Nah, triad KRL ini ada 3. Yang pertama, pernikahan dini, nafkah, dan seksualitas. Nah, jadi teman-teman semuanya yang tergabung dalam genre diajarkan nilai-nilai genre. Yang pertama, pendewasaan usia perkawinan, perencanaan kehidupan remaja, dan kesehatan reproduksi. Yang pastinya itu sangat bermanfaat dan berguna untuk terancamnya Indonesia Generasi Emas tahun 2045. Wah. Nah, PR Kafla Dupa ini sangat keren loh teman-teman, termasuk dari Syifa ya, yang kemarin adalah juara 2 untuk ajang Duta Genre Payakumbuh ya. Tapi penasaran gak sih Taya, kalau mengabdi di Duta Genre itu tuh ngapain aja? Iya, betul. Nah, jadi kalau kita mengabdi di Duta Genre, kita sebelum diseleksi itu kita disuruh merancang proker. Nah, apabila teman-teman sudah tergabung dalam finalis, kemarin ini disuruh merancang 3 buah proker, yang dimana nantinya selama teman-teman menjabat dalam 1 tahun,
proker-proker inilah yang akan dijadikan pekerjaan atau yang akan dijalani oleh sesama forum duta genre. Juga nantinya yang menjadi juara satu pada ajang duta genre ini lanjut lagi ke ajang yang lebih tinggi yang di provinsi, dan ada juga nanti yang ke nasional. Banyak banget ya manfaatnya teman-teman. Boleh nggak sih di-spill dikit-dikit aja prokernya apa aja tuh? Iya. Nah, kemarin itu kalau Syifa pribadi itu ada yang pertama prokernya namanya Kencana Rewa, kehidupan berencana remaja istimewa, di mana kita sama tahu bahwa remaja-remaja di Payakumbuh ini tidak semuanya seperti kita. Ada juga yang remaja berkebutuhan khusus, terkhususnya tunarungu. Jadi Syifa mengangkat proker Kencana Rewa ini yang digunakan sebagai wadah untuk anak berkebutuhan khusus menghilangkan rasa insekuritasnya dan merasa, karena banyak anak-anak berkebutuhan khusus itu yang merasa bahwa kekurangan yang dimilikinya merupakan penghalang tujuan masa depan yang akan dia capai di masa depan. Nah, jadi Kencana Rewa ini lebih terkhusus untuk anak berkebutuhan khusus dan remaja berkebutuhan khusus di Kota Payakumbuh. Selanjutnya, Syifa ada merancang sebuah proker yang namanya Nafas Gizi, Nutrisi Anak, Visi Anti Stunting Generasi Indonesia Zaman Ini, yang dimana itu digunakan dan ditujukan untuk remaja perempuan, calon pengantin, dan orang tua muda agar anak-anak di masa depan tidak terpapar oleh stunting. Dimana kenapa kita juga mengambil remaja sebagai tujuannya, karena tidak bisa hanya sampai ibu hamil yang kita tujukan, karena sebenarnya remaja di Indonesia ini, terkhususnya remaja perempuan, banyak sekali terpapar anemia. Nah, jadi di dalam program kerja Syifa itu ada beberapa poin. Yang pertama itu nafas checkpoint, yang dimana memberikan konsumsi obat atau tablet tambah darah untuk remaja putri. Nah, nantinya remaja putri apabila terkena anemia, nah di sanalah baru tercetus anak stunting. Jadi kita nggak bisa hanya berfokus pada ibu hamil, jadi kita harus menanggulanginya dari sekarang. Jadi kita juga harus di dalam proker Syifa itu juga terkhusus untuk mengoptimalkan 1000 hari pertama kehidupan pada anak, mengkonsumsi tablet tambah darah agar terciptanya generasi emas Indonesia tahun 2045. Dari proker dan cara menjawab Syifa aja sudah menggambarkan bagaimana hebatnya duta itu ya teman-teman. Nah, buat teman-teman nanti yang pingin juga jadi duta kayak Syifa, bisa banget nih gabung ke PIKR. Oke, selanjutnya dari Ekskul Pramuka. Pertama-tama mungkin teman-teman di rumah pengen tahu banget apa aja sih event atau kegiatan yang bisa kita ikuti sebagai anggota Pramuka itu sendiri. Untuk event atau acara atau bahkan perlombaan di Kota Payakumbuh ini, itu yang paling bergengsi itu ada BOP, yang mana BOP itu merupakan akronim dari Best of the Best Bantия Competition, yang mana itu diikuti oleh seluruh pangkalan ataupun SMA. Ada juga yang di tingkat SMP, bahkan di tingkat SD di seluruh Kota Payakumbuh nantinya. Dan juga nanti itu selain BOP itu ada pelatihan-pelatihan ataupun yang diadakan oleh kuartir cabang, yang mana merupakan naungan daripada gugus-gugus depan di sekolah di SMA di Payakumbuh ini. Yang mana contoh alhamdulillah kemarin saya pribadi itu mengikuti itu ada Dian Pinsat, yang artinya itu gradien pimpinan satuan, atau juga sharing lebih akrab dikenal sebagai latihan dasar kepemimpinan. Acara ini diadakan oleh Pusdiklat dari kuartir cabang langsung, dan alhamdulillah itu merupakan tempat bagi para seluruh remaja ataupun anak-anak SMA yang ikut pramuka di Payakumbuh untuk menyembah ataupun mencari ilmu lebih banyak lagi tentunya. Dan juga nanti untuk di Sumatera Barat itu bakalan ada tentunya seperti Jambore ataupun Raimuna, yang mana untuk Jambore dan Raimuna ini ada tingkatan, yaitu ada tingkat daerah ataupun provinsi dan bahkan nasional. Alhamdulillah itu kemarin waktu tahun 2023 itu SMA Negeri 2 Payakumbuh mengutus 5 orang ke Cibubur, Jakarta Selatan untuk mengikuti Raimuna Nasional. Nah, teman-teman, mungkin dari diskusi podcast kita pada hari ini,
dapat disimpulkan banget bahwa remaja-remaja mungkin memiliki banyak sekali kesempatan yang dapat mereka kejar melalui kegiatan sehari-hari, baik itu dari PIKR ataupun dari pramuka itu sendiri. Di mana dua kegiatan ekskul ini sangat amat menginspirasi dan memotivasi remaja untuk selalu berkembang dan berkualitas dalam kegiatan sehari-hari. Nah, sekian sahabat podcast kita pada episode 4. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.